Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah sehat. Yang ini yang udah masuk siapa? Alila Marcella masuk tapi lagi izin ya mereka atau PKS ya, baik nggak apa-apa. Baik, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mulai kelas boleh maju ke depan. Pakai berdiri aja, teman-temannya. Mari kita sebelum belajar, mari kita berdoa. Terima kasih. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Silakan kalian boleh dibuka dulu buku catatan dan buku paket tulis. Nggak bawa? Ada yang nggak bawa bukunya? Siapa yang nggak bawa? Wisnu bawa nggak? Bawa. Nah, kembali. Baik, kalau yang di bawah mejanya ada sampah, silakan boleh diambil dulu ya. Disambil dulu, nanti buang ke tempat sampah. Sudah? Siap semuanya untuk pelajaran ini ya? Baik, hari ini pertemuan kedua materi mengenal negara-negara ASEAN. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita materinya apa saja? ASEAN. Belajar apa aja? Ini fakta-fakta unik dari letak geografis ASEAN, luas wilayah, organisasi ASEAN. Kemarin kita sempat membahas berdirinya organisasi ASEAN ya. Ada yang masih ingat 5 negara pelopornya? Indonesia. Sekarang angkat tangan kalau yang tahu perwakilannya, masih ingat? Apa aja? Indonesia ada Malik, Indonesia, Abdul Razak, Singapura ada 6, Thailand ada Koman, satu lagi, Filipina ada. Oke, Filipina dan pertama. Kemudian itu kemarin seperti kita nyanyikan ya. Ingat nyanyinya? Yang benua. Bukan, yang mewakili negara ASEAN. Asia ada Malik, Malaysia Abdul Razak, Filipina Solamos, Thailand Tanah, Singapura. Baik, untuk pertemuan sekarang. Seperti biasa nih, Bapak selalu akan menayangkan video terkait motivasi pembelajaran. Nah, jadi video ini ya Bapak berulang kali tidak berkaitan sama materi, tapi berkaitan dengan kehidupan kita semua ya. Mari kita saksikan bersama. Nanti Bapak akan tanya kepada kalian apa inti dari video ini, ya. Anda saat ini berada dalam kegelapan. Simak video seorang pengusaha dan si pengemis berikut agar Anda termotivasi dan timbul kemauan untuk bangkit. Oke, langsung pada cerita. Pada suatu hari di sebuah kota besar, ada seorang pengusaha yang mengendarai mobil BMW sedang terburu-buru menuju ATM. Di depan ATM itu ada seorang yang sedang duduk-duduk di lantai. Pakaiannya kumuh, berlubang, dan seperti tidak pernah dicuci. Sorot matanya menunjukkan seseorang yang tidak mempunyai harapan. Di depannya ada sebuah gelas berisi uang. Ya, dia adalah seorang pengemis. Namun, si pengusaha dengan cueknya melangkah melewati si pengemis dan masuk ke dalam ruang ATM. Setelah mengambil uang, ketika hendak keluar,
entah perasaan datang dari mana, si pengusaha menjadi iba kepada si pengemis. Dia mengambil dompet dari sakunya. Setelah melihat dari pojok kiri ke pojok kanan isi dompet, dia akhirnya menemukan uang dengan nominal paling kecil, yaitu Rp2.000 yang diberikannya kepada si pengemis. "Terima kasih, Tuan," kata si pengemis dengan bibir tersenyum senang. Saking senangnya, pengemis mengambil uang 2.000-an itu dari dalam gelas dengan memegangnya erat-erat. Mungkin ini adalah pendapatan terbesarnya hari itu. Ekspresi wajah dari pengusaha itu hanya tersenyum kecut, dan pengusaha itu berpikir bahwa uang 2.000 itu kebanyakan untuk diberikan kepada si pengemis. Tanpa berpikir panjang, pengusaha itu mengambil uang recehan Rp1.000 dari gelas si pengemis, dan ia berkata, "Hei pengemis, kamu juga pengusaha bukan? Uang Rp2.000 itu terlalu banyak untukmu, karena kamu pengusaha tanpa modal." Kemudian si pengusaha itu berjalan menuju mobilnya. Si pengemis hanya bisa melongo, sampai-sampai ada air yang keluar dari matanya. 8 tahun kemudian terlihat si pengusaha melamun di kantornya. Ia bahkan terlihat seperti orang stres karena bisnisnya yang hampir bangkrut. Dia akan terancam menjadi miskin, belum lagi tanggungan hutang yang tidak bisa ia bayar. Ketika sedang melamun dalam kesedihan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan pengusaha itu. "Tok, tok, 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 tok." "Ya, silahkan masuk," kata pengusaha itu. Tamu misterius itu pun masuk, lalu dipersilahkan duduk. "Siapa Anda dan ada maksud apa menemui saya? Sepertinya saya tidak ada urusan dengan Anda," tanya si pengusaha. Alangkah kagetnya si pengusaha itu, karena tamu itu akan menginvestasikan uang dalam jumlah besar di perusahaannya. Si pengusaha itu hanya bisa melongo. Namun sebelum pengusaha itu berhenti dari kegiatan melongonya, si tamu misterius itu berkata, "Mungkin Bapak sudah lupa dengan saya. Dulu saya adalah seorang pengemis yang sering mangkal di depan ATM. Saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak pernah berkata kepada saya, 'Kamu juga pengusaha bukan? Kamu adalah pengusaha tanpa modal.' Waktu itu saya benar-benar terharu karena Anda tidak pernah menganggap saya sebagai pengemis seperti orang lain. Dengan kata-kata yang Anda lontarkan itu saya termotivasi karena Bapak menganggap saya seperti penjual yang sedang menjual barang. Sejak saat itu, entah dari mana muncul semangat juang dari dalam diri saya. Saya berhenti mengemis dan bekerja semampu saya, menjadi pembawa barang belanjaan di pasar, kuli panggul, tukang ojek, hingga akhirnya saya sukses dalam usaha penyewaan properti. Dan bisa Bapak lihat, saya berhasil. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan ingin menjalin kerjasama bisnis dengan Bapak. Karena berawal motivasi dari Bapaklah yang bisa membuat saya seperti ini." Seketika itu si pengusaha berdiri dan memeluk tamunya tersebut dan berkata, "Wahai saudaraku, motivasi tidak akan berarti apa-apa tanpa kemauan dan kerja keras. 8 tahun yang lalu, di balik sosok seorang pengemis, ternyata terdapat jiwa pengusaha yang profesional." Oke sobat, dari cerita pengusaha dan pengemis tersebut dapat kita petik pelajaran bahwa pada titik derajat status sosial paling bawah, jika kita mau bekerja keras dan semangat dengan menjadikan ejekan-ejekan sebagai motivasi hidup, maka lebih banyak peluang untuk menaikkan taraf kehidupan daripada berdiam diri dan merenung nasib. Karena dengan bekerja keras dan bekerja cerdaslah Anda dapat menjunjung tinggi taraf kehidupan Anda. Semoga dari kisah ini dapat menginspirasi dan memotivasi sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia pola pikirmu. Oke ya, dari video ini biasa ya, si pengemis yang disangka-sangka seorang pengemis yang tidak akan berkembang ternyata bisa seorang pengusaha. Intinya apa? Tadi dari video di atas, di atas, di depan tadi harus
kerja keras. Ada lagi? Devira? Harus berusaha ya, walaupun kalian ikut seminar motivasi, tapi ketika hanya sekadar ikut lalu pulang, apakah lagi itu tidak akan jadi apa-apa. Tapi ketika dimotivasi oleh guru kalian, apalagi guru-guru lain, nah dengan adanya kemauan kalian berubah, kalian bisa berubah. Dan satu lagi yang Bapak cermati, silakan kalian gunakan kata-kata positif kepada teman-teman kalian ya. Teman-teman kalian, ayo kamu bisa, kamu kalian itu doang nggak bisa. Kan ayo merendahkan diri, jangan merendahkan orang lain. Berikan kata-kata positif, apalagi dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Hei pocong, hei apa? Hei kanturun misalnya. Nah itu adalah kata-kata yang tidak baik. Hei ganteng, nah gitu. Sekarang bapak bilang ke perempuan, hei cantik, malah dicip. Dapat untuk positif. Oke, kita sekarang lanjut ke materi. Ya, silakan. Tadi Marcella dan Kalila sudah hadir ya dari BK katanya. Kenapa dihukum? Enggak ya, baik Kalila mah. Oh, Marcella juga baik. Baik. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari melanjutkan. Oh, baik. Kita melanjutkan materi sebelumnya tentang ASEAN. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu membandingkan karakteristik negara-negara ASEAN dengan baik. Kembali ya, kemarin juga mendeskripsikan karakteristiknya. Sekarang membandingkan, mendeskripsikan hubungan kerjasama anggota ASEAN dengan tepat, dan yang terakhir mempresentasikan. Harusnya ada lagi yang kurang seperti ini. Menyajikan dan mempresentasikan karakteristik negara-negara ASEAN dengan percaya diri. Nah, untuk proses penilaiannya kita sama dengan pertemuan sebelumnya menggunakan model kooperatif Google Image. Jadi setelah pembahasan materi nanti kalian duduk secara berkelompok lagi seperti pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ya. LKPD-nya nanti Bapak bagikan. Baik. Sebelum ke materi, Bapak pengen memastikan dulu materi yang kemarin. Kalila sini. Kalila di depan bendera nomor 1 dan 2 negara apa? Ya, betul. Farah 3 dan 4 bendera negara? Thailand dan Filipina. Wisnu 5 apa? Singapura. Nah, ini yang agak rumit nih. Gitu, 6, 7. Apa? 6, 7. Ya. Brunei dan Vietnam. 8 apa? Laos. 9 Myanmar. 10 Nah, di sini biasanya kalau bendera negara itu kalau nggak bintang, bulan, 1 nih. Kamboja unik ya, satu-satunya negara yang benderanya itu ada bangunan. Nah, itu adalah ya. Nah, sekarang kita kembali menyaksikan video ya, mengenai materi hari ini, yaitu tentang bentuk kerjasama ASEAN. Apa sih bentuk kerjasama ASEAN itu? Nanti setelah video kita akan simak sama penjelasan bersama-sama. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Perhimpunan ini sudah didirikan sejak 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Awalnya, anggota ASEAN hanya terdiri dari 5 negara yaitu Indonesia,
Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian beberapa negara di Asia Tenggara mulai bergabung yaitu Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selain di bidang politik dan keamanan, ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi termasuk juga di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Kerjasama ini juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering dikenal UMKM. Berikut ini bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal di berbagai negara, tapi ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Karena itu, sampai sekarang negara-negara itu tetap konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain untuk saling menguntungkan, kerjasama ini juga dilakukan dalam keadaan darurat. Misalnya saat salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk kemajuan bersama setiap negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN adalah industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. 4. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN biasa disebut ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi. Hal itu adalah suatu persetujuan dalam bidang pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di semua negara ASEAN tanpa terkecuali. AFTA digunakan untuk meningkatkan daya saing antar negara ASEAN. Daya saing dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan dihapusnya bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, AFTA bisa meningkatkan investasi dari pihak asing secara langsung kepada negara-negara ASEAN. 5. Koperasi ASEAN. ASEAN Cooperative Organization atau dikenal Koperasi ASEAN merupakan bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Itulah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Teman-teman, Oke ya, itu baru di bidang ekonomi. Jadi banyak sekali kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN ini untuk memenuhi atau menyelenggarakan kehidupan bernegara ya. Nah, yang poinnya. Nah, sekarang sebelum lebih jauh dulu, ASEAN itu adalah adalah perhimpunan dari negara-negara ASEAN ya. Jadi ruang lingkupnya kalau negara kan negara ASEAN ini adalah kumpulan dari berbagai negara. Ada yang disebut dengan kerjasama internasional ya. Nah, ASEAN ini termasuk salah satu dari kerjasama internasional. Di dunia ini ada 3 jenis kerjasama internasional, yaitu yang pertama kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Regional adalah kerjasama bilateral. Bilateral adalah kerjasama antar dua negara. Contohnya
Indonesia sama Jepang. Kalau tadi ASEAN sama Jepang termasuk bilateral bukan? Nah, Indonesia dengan Arab Saudi, ya, Indonesia dengan China. Nah, itu adalah kerjasama bilateral, hanya dua negara. Sedangkan regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Tuh, salah satu contohnya adalah, nah, yang kita bahas sekarang ASEAN. Jadi ASEAN ini adalah salah satu kerjasama internasional, ya, kerjasama internasional, kemudian regional, dan satu lagi multilateral, yaitu kerjasama ya dilakukan oleh beberapa negara yang tidak terkait dengan kondisi regional mereka, ya. Contoh nih, ada yang mau menyambungkan? ASEAN ini masuk ke mana? Nah, oke. Ini ada Pak Jokowi dengan Raja Salman. Bilateral, betul. Karena kerjasama dua negara, Indonesia dan FIFA World Cup. Ini salah satu kerjasama multilateral karena dilakukan oleh kemarin yang lagi hits, ya, beberapa minggu lalu G20. Itu kira-kira multilateral, ya. Ada Amerika, apalagi Inggris, ya, Indonesia, Cina ada, apalagi Afrika, Kanada, itu kan dari berbagai benua. Itu termasuk kerjasama multilateral. Baik, next. Nah, ini yang kemarin, ya. Nah, sekarang kita sedikit membahas mengenai salah satu kerjasama ASEAN, yaitu ada yang namanya MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia ASEAN. Nah, boleh dibacakan sama jelas nggak? Jelas. Coba kita yang keras. Ya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat akan membentuk pasar tunggal. Pasar tunggal ini dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya MEA, negara dapat menjual barang atau jasa ke negara anggota ASEAN dengan tidak. Oleh karena itu, setiap negara anggota mulai bersaing dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dalam upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN dapat dipilar dalam kerjasama antara anggota ASEAN. Negara itu adalah kerjasama politik dan sosial budaya guna meningkatkan kerjasama di antara anggota yang diperlukan dorongan dari sesama anggota. Oke, ya. Bayangkan seperti ini contohnya. Indonesia satu ubin ini memproduksi suatu barang, dijualnya hanya di lingkungan satu lantai ini. Pasarnya sangat sempit dan hanya satu lantai. Nah, ibaratnya kalongnya ini satu ubin ini lagi Malaysia, ini Thailand, ini Singapura, ini Vietnam, ini Kamboja, Laos. Nah, jadi si produksi tadi mobil di Indonesia itu bisa memasarkan ke berbagai negara yang ada di wilayah ASEAN dengan mudah tanpa adanya ya pajak masuk, bea cukai dan lain-lain. Itu ya. Jadi salah satu dampak positifnya apa? Ya, lebih mudah dalam menjual suatu produk, lebih mudah, lebih luas maksudnya ya, lebih luas dalam memasarkan suatu produk. Jadi pasarnya memang luas, tapi kekurangannya apa atau dampak negatifnya kira-kira? Nah, Indonesia di sini pasti kan yang Malaysia juga ada yang produksi menjual ke Indonesia, yang Thailand menjual juga ke Indonesia, Laos jual juga ke Indonesia. Dampaknya kalau negara kita tidak bisa bersaing,
Ya, bisa bangkrut atau misalnya barang yang kita produksi kurang berkualitas, ya bisa kalah saing dengan negara-negara lain. Pasti kita kalau beli barang pengennya yang bagus atau yang murah? Yang bagus dan murah ya. Nah, sekarang banyak produksi dari negara Cina terutama. Cina menjual barang-barang yang cukup bersaing dengan merek-merek lain dan harganya terbilang sangat murah. Nah, itu ya salah satu upaya yang dilakukan Cina untuk menarik konsumen dari berbagai negara. Baik, sampai sini paham? Nah, di sini sekarang Bapak pengen kalian untuk duduk di bawah, nggak apa-apa ya, sehat, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh lepas sepatu biar enak, silakan. Duduk. Boleh lepas sepatu. Kotor. Ya, kelompok yang enam ya, yang berenam oh. Dan teman-temannya Devira kosong bukan kelompok kan Sat? Dua di dalam, dua di belakang ya. Karel yang belum dapat berapa? Kan kamu aku. Yuk kita ngalah guys, di sana bisa nyender. Nah, ini kita pindah sini. Di sini aja ya. Ah, sempit. Yang mana? Apa sempit? Ya ya. Ya, dari gelas ku pindah. Ah, Silakan sambil di bawah barisannya ya. Ini jangan nyender, tegak lah. Ini ikutin mulu. Emang ini beda? Tahu mereka kan yang bergerak. Oh, iya. Sini lah. Baik ya. Sekarang kalian boleh ya. Sekarang Bapak kasih kesempatan kalian saling berdiskusi dengan teman-teman kalian mengenai negara yang dibahas. Misalnya negara kelompoknya negara apa? Malaysia dan Laos. Silakan kalian boleh mencari dari buku paket, boleh sharing tentang karakteristik dari negara Laos dan apa? Ya, negara Laos dan Malaysia. Mulai dari mata uangnya apa, lambang negaranya seperti apa, benderanya seperti apa, masuk ASEAN-nya kapan? Diskusi dulu. Nanti setelah ini 5 menit cukup? 10 menit? 10. Ya, 10 menit. Nanti akan ada sedikit game ya. Ya. Oke, silakan diskusi. Boleh buka buku paketnya. Nanti dulu. Ini mau di videonya semua aja satu kelompok boleh. Apa? Tunggu. Oke, seperti ini ya.
kali ini. Pak, masa ini Wah. Coret di alfabet. Diskusi dulu. Hari kemerdekaan dari negara tersebut kapan? Ya. yang mana HP-nya? Buat ini, buat ini. Nyari HP-nya. Yo, silakan diskusi dulu. Ibu kotanya juga pastilah. Aku lu Vietnam. Ya, negaranya negara yang kalian bahas saja. Kemerdekaannya. Nanti nyambung aja ya. Uangnya hilang. Ya, mata uang juga. Hah? Ada. Bawa HP enggak? Enggak kan? Kemerdekaan negara. Oke, Bapak kasih kesempatan satu kelompok boleh pegang satu handphone. Boleh, silakan. Yang berkaitan dengan materi. Lalu selain itu karakteristik atau ikon negaranya, ya. Indonesia seperti Monas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Nanti kuisnya individu ya. Makanya kalau jadi mata uang ibu kota nama negara dapat di mana? Ya, kemerdekaan masuknya ke ASEAN, anggota ASEAN-nya dari kapan? Penduduk. Kegiatannya. Bantuin. Oh ya. Boleh ngapain, Pak? Kelompok satu. Apa aja sih Pak? Boleh. Berapa? Apa? Latar belakangnya saya itu gimana? Ya, lagu kebangsaan harus apa?
Hah? Lagu kebangsaan boleh. Diskusi silakan dengan kelompoknya. Apa? Untuk diketahui ternyata Thailand menjadi salah satunya negara di Asia Tenggara yang tidak cek lagi dapat Biru berapa ya? Kalau nggak salah lah. Tagalog. Kalau nggak pilih Sudah? Sudah? Ada nggak? Pak Rudi? Apa? Oke. Sekarang udah diskusi dengan kami ya. Semua tahu jawabannya. Sekarang Bapak pengen kalian duduknya berbaris panjang. Ya berbaris panjang ya. Satu, untuk dua, Baris panjang. oke. Sudah? Tulis aja yang kita nggak tahu. Mana bin? Oke, perhatikan sebelum kalian berbaris. Tekan pin. Kita
Oke, perhatikan. Di depan Bapak sudah memasang karton-karton ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti kelompoknya tergantung dari barisan. Nah, di situ nanti kalian menempelkan apa yang ada di dalam box ini. Contoh. Nah, di box ini banyak sekali kertas-kertas. Ya. Misalnya, Bapak suruh kalian silakan tempelkan bendera negara kelompok kalian. Tempelkan, tempel. Nanti Bapak sediakan lem di bawah, tempel. Oke, paham? Untuk yang di atas, yang biru ini adalah negara ke-1. Kalian setiap kelompok 2 negara kan? Nah, jadi nanti Bapak misalnya tempelkan mata uang di negara kedua. Negara kedua kalian apa? Negara ke-1 kalian apa? Ya? Oke? Paham? Paham ya? Oke, nanti dilakukan berulang-ulang. Setelah kalian tempel, setelah kalian tempel, kalian yang paling depan mundur ke belakang. Nanti yang paling depan bertugas untuk menempelkan selanjutnya. Nanti kalau sudah balik lagi ke belakang. Gitu terus ya. Paham ya? Oke, paham lah. Sip. Ya, nempel. Nah, kalian bawa lem kertas? Bawa? Ada yang bawa, ada yang enggak. Silakan yang bawa. Yang enggak, Bapak juga bawa sih. Itu bawa aja, Bu. Udah, satu aja ya. Satu lem. Ya, ada share. Oke, silakan duduk berbaris. Silakan duduk berbaris. Munduran, apa munduran? Nah. Oke, Nadib kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya? Hah? Enggak, gampang. Agak mundur lagi bisa? Mundur. Ini buat makan siang kalian. Dibuka, silakan dituangkan ke dalam kotaknya. Dituangkan, banyak sekali ya. Wah, Bapak itu. Oke. Nah, untuk negara 1, negara 2-nya Bapak serahkan ke kalian. Kalian mau misalnya Indonesia sama Malaysia, mau negara satunya Indonesia atau Malaysia tapi Kita dapat negara. Iya. Dapat negara acak lah. Enggak, negara kalian aja, tapi ininya ngacak semua negara. Paham?
seluruhnya 4. 2 negara Pak, satu di atas di bawah. Hah? Satu di atas. Ya. Oh, masih. Oke. Oke, pertanyaan ke-1. Orang yang pertama ya. Nah, nanti yang cepat Bapak kasih poin. Jangan dulu, Oke. Silakan orang pertama, Hafiz, Rama. Ini siapa Hafiz? Semua nomornya di depan, nggak boleh. Ini. Nina. Oke. Tulisan tempelkan di negara ke-1 ibu kota negara yang kalian diskusikan. Silakan. Iya. Iya. Nomor 1. Gambarnya apa? Pinter banget sih. Benar ya? Itu ini yang kamu nih. Apa dua kota? 1 harus. Iya 2. Dan Nanti saya. Nggak boleh, Bang. Nggak. Udah? Kamu belum? Ibu kota negara ke-1. Ini lama. Khusus orang pertama yang nyari ya. Parah banget. Yo, Satu negara atau 2 negara? satu negara aja. Pakai tangan. Iya. Ayo Rama. Ini Mau udah nempel. Mau udah nempel dua berapa? Ini Rama. Tahu ini lama. 2 Rama di 2. Oke, sudah ketahuan negaranya ya, negara ke-1 kalian. Untuk orang kedua, Rama ke belakang. Silakan tempelkan lambang negara dan benderanya negara kedua kalian. Negara kedua jadi di sini ya. Silakan. Yang kedua. Negara kedua. Ya, negara kedua. Negara kedua. Diputi. Si Adi kan sekarang si Adi. Ya. Negara ke-1 ini, negara kedua ini ya. Oke, jadi kelompok 1 Singapura dan Thailand. Kelompok 2 Brunei sama Vietnam, betul? 3 Filipina sama Indonesia. Oke. Selanjutnya untuk kolom negara pertama silakan tempelkan mata uang. Ada di situ. Negara 1. Kalau bisa dengan uangnya, ya, ada uangnya kan, Bapak di situ? Uangnya aja. Uangnya atau tulisan mata uangnya, Bapak? Iya, uang beneran. Oke. Apa doain saya gambar apa? Oke, betul. Kalau nggak ada, namanya aja. Bapak udah disediakan dua-duanya. Ada tadi, Devira. Dulu. Iya, enak banget ya namanya dong.
Tapi bukan waktu kamu bisa nanti habis itu. Enggak Pak, kita duluan. Ini nempelnya kan duluan. Bapak. Oke, pasang pertama aja ya. Parah banget jadi anak orang ketiga, Pak. Oke. Pasang selanjutnya. Tunggu lama. Nah, ini belum dua. Ini yang ada ini kan? Oke, ini agak susah nih. Tapi semangat nih. Begitu sulit. Oke, yang lengkap hanya kelompok satu nih ya. Oke, selanjutnya. Pakai nama ngobrol. Untuk orang selanjutnya di negara kedua silakan tempelkan bentuk geografis negaranya. Gampang ini. Dua satu. Negara kedua. Ih, tahu ya. Salah itu. Yakin. Oke. Ya. Pak ini dua kelompok posisi. Vietnam negaranya ini. Pak, ini. Oke. Ayo dia Enggak. sejarah kau. Yes, nah. Seperti apa? Yang kayak S sana. Nina, Nana, ya ya. Bola. Ya. Nina, Nina. Oke, betul semua ya. Selanjutnya negara ke-1 silakan. Kalian silakan tempelkan ikon negaranya. Gampang banget. Ikon negara. Gaya banget. Mana wisudannya? Kagak ada lagi bingung. Mana? Ayo kawan. Negara 1 Indonesia. Oh, enggak tahu. Mana? Bola yang Ada bahaya guys. Oke. Nomor satu. Oke. Kelompok ini yang masih Nation, masjid, teman. Oke, selanjutnya ini belum balik sama kan? Udah nyobain belum? Udah. Ini belum? Oke, negara kedua. Tuh, tempelkan ibu kota negaranya. ya itu bawah. Iya. Manilo bukannya udah ada. Udah di kanan. Udah. Supaya ada di bawah. Wah, ikon apa sih? Coba kalau kita pernah ngomong Siapa yang pertama? kita tadi contoh Yang kedua? ini kelompok yang ketiga. Ini belum. Oke, nggak apa-apa, Pak Isa. Yang penting Pasti perbedaannya apa ya? tuh. Jangan jauh. Kita lagi apa coba? Oke. Selanjutnya negara ke-1. Silakan tempelkan Oh, kita poinnya banyak tuh. bentuk
grafis negaranya. Yang Jangan kebalik ya. pertama Ya, negara pertama. Ih, gampang banget. Ya, bagian Singapura Ambil aja langsung ya. Lanjut. Pak, saya lihat ada slide down, Pak. Oke, di sini ini Singapura, Maaf, kok sama kayak kanan? Brunei, Kok sama kayak kanan? Indonesia. Ini Kok sama kayak Vietnam? Vietnam. coba satu sama Marcella dicari Malaysia yang seperti apa? Gimana cari? Malaysia itu ada 2 pulau besar. Garis panjang. Iya, garis panjang. Ada dua. Hah? Ya. Nah, iya. tiga Pak. Ini saya lebih cepat daripada lama tuh Pak. Pak, ini Biar tempel ulang. Iya. Ya. Oke ya, Malaysia. Jangan terbuka. Siapin mana yang yang atas yang mana? Tahu. Gak mungkin gini lah, gitu. Oke, selanjutnya negara kedua, silakan tempelkan mata uang negara kedua. Oh, ada. Kalau bisa sama tulisan bracket. Ih, gak mau banget sih pakai tangan. Tahu ya? Lah, kebalik. Oh. Satu, dua. Saya pertama ini. Ini sudah. Oke, selanjutnya untuk negara ke-1. Ya, terakhir lah ya. Saya bantuin. Ayo, Rapa. Tempelkan, Rapa mau pasnya. tempelkan tanggal masuknya ASEAN. Tanggal masuknya ASEAN. Rama, jangan kenapa. Tanggal masuknya ASEAN. Negara pertama kan. Tanggal masuknya ASEAN. Nggak apa-apa. Yang ada tahunnya ya kalau masuknya ASEAN. Bentar ini. Nah, apa enggak? Udah nggak pakai bu lagi. Oke ya. Next ya. Oke. Oke, sudah ya. Sudah cukup? Ini udah satu kali lagi deh. Oke. Untuk negara kedua, silakan tempelkan tanggal kemerdekaan. Mohon maaf, Taiwan, Pak. Ada. Yang nggak ada tahunnya, ya. Tanggal merdeka ya Pak? Ya, tanggal merdeka dan hari besarnya. Ada.
Nggak ada. Bapak, diskualifikasi. Tanggal berapa ya, Mas? Bukan. Di buku kayak gitu. Nah, Di buku 2 Oktober, Bapak. jangan. Pokoknya acara Ini udah dua. Kayaknya udah Oke, Desember itu ada dua. Thailand sama Laos. salah. Ini apa sih? Sudah? Oke, ya sudah. 4, 5. Oke, jadi yang banyak yang ke satunya adalah kelompok 3. Silakan kertasnya boleh dikumpulkan lagi, masukin ke mangkoknya ya. Oke, terima kasih semuanya. Masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok silakan cabut ininya, nanti presentasiin ya. Ya. Beda. Masuk. Yuk, masukin. Oke, masing-masing kelompok silakan. Presentasinya sekarang. Masih ada. Bapak udah. Salah satu jangan sampai ketinggalan. Yang lain, yang tamunya tetap ke depan. Pak, ini ujian. Oke. Oke, semuanya tetap duduk di bawah, ya. Pak kotor iyo. Nggak apa-apa, nanti cuci tangan. Tangan saya nggak sering. Ih. Oke, kalian silakan. Ya, semuanya duduk tetap di bawah. Nah, perhatikan, ya. Duduknya boleh per baris kayak tadi lagi. Ini bola unggul siapa? Nih. Baik. Duduk, sudah? Oke, kemarin sudah ada 3 orang yang presentasi. Sekarang 3 orang lainnya yang presentasi, teman-teman yang lainnya tetap ke depan untuk Saya kemarin udah. ya. Udah? Nadir, dia duduk. Oke, sekarang apa yang harus kalian presentasikan? Kalian jelaskan ulang apa yang kalian tempel. Misalnya, Iya, aku udah. nah udah. Ini saya tadi tugasnya negara Singapura. Nah, negara Singapura ini beribu kota di kota Singapura. Mata uangnya ini apa? Ikon negaranya, bentuk negaranya seperti ini dan masuk ke ASEAN tanggal sekian, gitu ya. Oke? Kelompok ke-4 dulu deh. Kelompok 4. Kelompok 4. Siap, kelompok 4. Oke, silakan maju semuanya ke depan. Yang ngomongnya 3 orang.
Nggak tahu itu semuanya. Oh, tiga ibu tiga orang atau semua? Iya semua. Siap. Sebelahnya Majuin aja itu itu. letak geografis. Ada mereka masuk akhirnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Malawas, Malaysia dan Laos akan mempresentasikan hasil yang udah kita tempel dari Jepang. Dari pertama Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Mata uangnya kita ringgit. Ini ikonnya Menara Petronas. Ini letak geografisnya tanggal masuk hari. Ya, sebagai negara pelopor ya, berarti pada tanggal 8. Lanjut. Pertamanya apa, Bos? Dan berarti ya, tanggal merdekanya. Oke. Waalaikumsalam. Nomor 3, boleh? Oke, membaca ya. Hah? Ini. Silakan pembukaan dulu. menghindari rafa ya. Itu bisa deh. Sekarang maju, maju piknik. Majuan. Nah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami menjelaskan dari Malaysia. Ya, elah. Ya inilah ibu kota Indonesia. Apa ini? Jakarta. Dan ini mata uang Indonesia Rp50.000. Ini ikon Indonesia Monas. Ini letak geografis Indonesia. Ah ini kalau masuknya ASEAN. 8 Agustus 1967. Lanjut. Ini Negara apa? bendera sama lambang negara. Letak jalan ada mereka. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok 2. Dulu, yuk. Yuk. Sebentar lagi pesawat. Oke, pembukaan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan negara Vietnam dan Indonesia. Yang pertama adalah Vietnam. Ini adalah lambang negaranya, benderanya. Ini mata uangnya Vietnam dong. Ada tulisannya Vietnam. Dan ini
Dan ini bentuk geografis negara kayak S. Dan ibu kotanya adalah Hanoi dan merdeka pada tanggal 2 September tahun 19. sudah. Ya, lanjut. Ya. Oke, maksudnya saya. Waalaikumsalam. Oke, satu. Kita nggak usah mainin rambut, beli gua. Beli gua. Yo, satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dong. Waalaikumsalam. Jadi kita akan menjelaskan negara yang paling maju di Asia Tenggara dan negara paling unik di Asia Tenggara itu saya. Saya tahu. Kemudian itu dapat bendera Thailand yang berwarna merah putih biru merah putih merah. Habis itu di sini terdapat bentuk negaranya seperti ini ya, dan ibu kotanya bernama Bangkok dan mata uangnya itu namanya Baht, THB, Thailand Baht. Habis itu kemerdekaannya itu 5 Desember. Itu ya 5 Desember. Walaupun dia tidak pernah dijajah, jadi itu hari hari besarnya saja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kalian boleh duduk di bangkunya masing-masing dulu ya. Makasih guys. Ya, Baik, Kak. Silakan duduk dulu di bangkunya masing. Lanjut ya. Sudah ya, semuanya silakan dirapikan kembali bukunya. Nah, perhatikan. Ya, baik. Masing-masing kelompok tadi sudah Bapak kasih LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, di halaman terakhirnya di situ ada evaluasi. Ya. Nah, di evaluasi itu silakan kalian kerjakan ya. Dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Oke? Silakan lihat. Oh, maaf, halaman kedua ada evaluasi 4 soal. Halaman kedua di LKPD kalian
ada evaluasi, ya. Nah, silakan kalian kerjakan masing-masing di buku catatan kalian masing-masing. Oke? Silakan dibuka buku catatannya. Ya. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Yuk, silakan. Atau soalnya ada juga. Itu boleh mulai. Di halaman kedua yang KPD kalian ada evaluasi. Nyala sih. Oh ininya. Nah, ya betul. Silakan kalian kerjakan evaluasi yang ada di KPD ataupun yang ada di slide PowerPoint, ya. Masing-masing ya, jadi evaluasi dari hasil pembelajaran pertemuan ke-1 dan ke-2. Boleh saling berdiskusi dengan temannya. Menurut pendapat kelompokmu mengenai batas wilayah baik daratan maupun lautan yang sering terjadi konflik antar dua negara. Nah, Indonesia sama Malaysia kan sering terjadi konflik tuh. Oh iya. Kenapa sih bisa terjadi? Malaysia dianggap boneka. Baik, sudah ya? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan nanti dikumpulkan setelah pembelajaran terakhir, ya. Sekarang boleh ditutup bukunya. Hari ini Bapak pengen seseorang untuk menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Oh iya. Perempuan ya. Adelia, silakan. Oke, Adelia, maju yuk. Untuk menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya kalau Malaysia Oke, terima kasih Adelia. Pembelajaran hari ini pada masa cukup. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kerjasama internasional multilateral, ya. Baik, mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas boleh sambil berdiri, ya. Sebelum kita mengakhiri kelas, kita Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.